Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Erika Putri Indrawati, kelas C. Izin mempresentasikan tentang sosial media, changing the face of knowledge management pada kelas organisasi, pembelajar, dan manajemen pengetahuan. Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang sosial media yang mengubah wajah suatu manajemen pengetahuan. Mengelola pengetahuan dalam organisasi adalah tugas penting tetapi menantang karena kompleksitas dan berbagai informasi yang dimiliki oleh seseorang pada waktu tertentu untuk pembelajaran dan pengembangan keberlanjutan. Dan teknologi dan internet bergabung untuk menyediakan berbagai teknik dan alat untuk mengelola pengetahuan. Popularitas media sosial dengan angkatan kerja milenial ditambah dengan intensitas penggunaannya dapat membuat manajemen pengetahuan berhasil. Manajer telah memahami potensi besar dari platform SM ini atau sosial media dan secara ekstensif mengeksploitasinya dalam upaya mereka. Dalam media sosial SM kali ini, platform KM menyimpan sejumlah informasi yang ketika diakses oleh individu berfungsi sebagai sumber pengetahuan karena melampaui bentuk komunikasi konvensional dalam suatu organisasi karena memiliki keunikan menyatukan suatu pemangku kepentingan. Bahkan mereka yang terlibat jauh dengan subjek. Bentuk tradisional KM yang berfokus pada penelitian seperti dokumentasi atau mode berbagi informasi lainnya seperti email atau telepon bersifat pribadi. SM atau sosial media membuat informasi tersedia untuk orang luar untuk penegasan yang berpuncak pada derivasi pengetahuan. Menurut Kenne 2017, mereka bertindak sebagai platform di mana percakapan dapat dimulai, sehingga mengubah pengetahuan tajid yang terkandung dalam pikiran individu menjadi pengetahuan kolektif atau eksplisit. Oleh Baskar 2011, untuk memasukkan perspektif ini, media sosial dapat dilihat dalam gambar berikut: knowledge creation, knowledge transfer, knowledge upgradation, dan retention. Conversation dalam kali ini penciptaan pengetahuan, knowledge creation. SM memperluas batas-batas organisasi melalui penciptaan pengetahuan dan berbagai sumber dan saluran dengan memperoleh pandangan dari pemangku kepentingan yang berbeda seperti pelanggan, pengetahuan eksternal perusahaan yang diinternalisasi. Selain itu, bentuk-bentuk pengetahuan yang lebih baru terlihat melalui berbagai cara elisitasi dan identifikasi. Transfer pengetahuan atau knowledge transfer. Dalam organisasi, SM memberdayakan anggota di semua tingkatan dengan menawarkan platform untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Menurut Boateng et al. 2010, sebagai pembelajaran baru ketika terjadi lintas departemen yang pada akhirnya memfasilitasi pembelajaran organisasi secara keseluruhan. Peningkatan dan retensi pengetahuan atau knowledge upgradation dan retention. Media online berfungsi sebagai gudang penyimpanan untuk melestarikan memori organisasi. Basis data berbasis cloud dan arsip online mendukung penyimpanan data, menghilangkan dokumentasi manual. Selain itu, informasi yang tersedia tentang sosial media dapat memberikan wawasan bisnis melalui analisis teks dan penambangan data. Kesimpulan, SM telah berubah dari platform komunikasi formal untuk mengembangkan tren baru, menekankan pengetahuan alat untuk menangkap dan mempertahankan pengetahuan. Ada beberapa potensi kerugian, seperti hilangnya pengetahuan yang ditangkap karena kesalahan sistem. Ini dapat diatasi dengan pemantauan rutin, peningkatan perangkat lunak, debugging, dan pembuatan cadangan. Selain itu, ancaman pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data perlu ditangani dengan penegakan peraturan dan hukum cyber yang efektif. Dengan waspada terhadap kekhawatiran tersebut, manajer dapat bergerak maju untuk memasukkan SM dalam sistem KM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.